Sudah masuk ke kita. Bisa kita mulai ya. Tes ada suaranya? Ya, Ada, terdengar suaranya. Ada ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha tariqa li talibin wa sahhala minhaja sa'adati lil muttaqin wa basara basairal musaddiqin bisa iril hikami wal ahkami fid din wa manahahum asrarul iman wa anwaril ihsani wal yakin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul malam hari ini dalam acara kelas penerjemah. Yang terhormat para mahasiswa yang telah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini, yang sama-sama kami hormati pemateri. Kelas penerjemah hari ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu integrasi ilmu penerjemahan dengan disiplin ilmu lain. Seperti yang kita ketahui, ilmu penerjemahan bukan lagi sekedar proses mengubah bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam era globalisasi saat ini penerjemahan telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang sangat kompleks dan memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai bidang kehidupan. Pada malam hari ini pemateri kita ada Pak Ahmad Hifni Shum MA. Beliau salah satu dosen di UIN Jakarta, khususnya di Prodi Tarjamah. Beliau ini lulusan UIN Jakarta pada tahun 2015, S1-nya, kemudian S2-nya pada tahun 2018. Dan menjabat sebagai pengajar atau dosen di UIN Syarif Hidayatullah mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Langsung saja selanjutnya kami serahkan kepada pemateri kemah malam hari ini, yaitu Bapak Ahmad Hifni Shum MA. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Oke, baik ya. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom ini pada momen dan waktu yang istimewa ya, karena hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal ya, bulan di mana dilahirkan seorang nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini beserta keluarganya, kerabatnya semua mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga kelak kita juga bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya dulu, ini pesertanya semester berapa ya?
Pesertanya gabung dari semester 1 sampai 7, Pak. Oh, semester 1 sampai 7 ya. Oke, ini saya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang diinisiasi oleh siapa ini? Oleh Syahid ya? HMPS ya, HMPS Tarjamah, Pak. HMPS. Nah, oke lah HMPS ya. Meskipun kalau secara pribadi saya lebih senang dengan dialog gitu loh, dialog interaktif kita di TikTok atau di Instagram Live gitu, itu kayaknya lebih Gen Z kayaknya ya. Bisa ditonton oleh banyak kalangan juga kan. Tapi menggunakan Zoom ini juga bagus ya. Ada rekamannya ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu kan. Ini kadang kalau semester 1, semester awal-awal itu susah ya. Kadang saya kan memberi materi itu berbeda ininya. Antar semester bawah, antara semester awal, tengah, dan akhir itu biasanya itu saya pendekatannya berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa, saya mau menyampaikan untuk menstimulus lah ya. Menstimulus itu apa ya, memprovokasi lah gitu ya. Teman-teman untuk lebih tertarik lagi di dalam studi penerjemahan gitu. Kalau nggak paham ya dengerin aja gitu kan. Nanti mudah-mudahan bisa paham gitu ya. Saya sudah bikin oret-oretannya tapi sangat 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 terbatas, jadi nggak didesain-desain gitu kan. Jadi nggak apa-apa ya. Ini saya baru maghrib, barusan setelah sholat Isya ini saya bikin PPT-nya. Saya bisa share ya di sini ya. Ya, silakan. Bisa, Pak, bisa. Nah, ini kelihatan nggak? Iya, Pak. Jelas ya? Ya, jelas, Jelas. Pak. Oke. Jelas, Pak. Mungkin jangan terlalu lama supaya bisa tektokan aja diskusi ya. Nah, ini translation studies. Saya memberikan tambahan judul itu integrasi ilmu penerjemahan dengan disiplin ilmu lainnya. Apa yang disebut dengan translation studies itu? Dan bagaimana mengintegrasi, mengintegrate, menghubungkan, mendialogkan, mengkawinkan dengan studi atau disiplin ilmu lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kajian penerjemahan bagaimana kita kawinkan, kita gabungkan, kita dialogkan dengan disiplin ilmu lain. Misalnya disiplin ilmu sosiologi, disiplin ilmu antropologi, politik, budaya. Kalau bahasa sudah pasti tentu ya, karena penerjemahan itu produk dari linguistik. Pendidikan, keagamaan, keislaman, dan banyak hal lain. Nah, itu yang disebut dengan integrasi. Jadi kajian penerjemahan terintegrasi dengan beragam disiplin ilmu lain. Nah, kira-kira begitu makna dari tema ini. Saya pengen mulai dari Jacobson ya. Jacobson ini ahli penerjemah ya. Pada pertengahan abad 20 lah. Dia mengatakan penerjemahan itu ada 3 hal. Nah, sebagian besar yang dipahami oleh mahasiswa tarjamah itu hanya 1. Ya. Yang pertama satu bahasa atau intralingual. Jadi menerjemahkan misalnya saya ingin memaknai ya kalimatnya Hafiz gitu ya dengan kalimat yang berbeda. Nah, itu disebut dengan penerjemahan sebenarnya. Ya. Kan selama ini yang dipahami penerjemahan itu kan transfer makna dari satu bahasa ke bahasa yang lain ya. Nah, menurut Jacobson itu tidak hanya itu. Yang pertama satu bahasa. Misalnya bahasanya Soekarno itu kan susah banget dipahami kan. Nah, kemudian saya parafrase, saya ubah katanya, frasanya, gramatikal kalimatnya dengan konteks yang lebih relevan kekinian, maka itu disebut dengan penerjemahan. Ya, itu menurut Jacobson. Yang kedua antar bahasa atau interlingual. Nah, disebut interlingual ini berarti dari satu bahasa ke bahasa yang lain gitu ya. Dari bahasa Arab ke bahasa Indo, dari bahasa Prancis ke Inggris, dari bahasa Mandarin ke bahasa Arab,
Nah, dari satu bahasa ke bahasa lain itu disebut interlingua atau antar bahasa. Itu menurut Jacobson. Ini yang banyak dipahami oleh kebanyakan orang itu ya penerjemahannya di situ gitu ya. Dan yang ketiga itu antar tanda atau intersemiotik. Mengubah tanda, suatu tanda ke tanda yang lain. Wah, ini kajian yang menarik nih. Ini di dalam disiplin ilmu penerjemahan banyak kajiannya ya. Kalau teman-teman melanjutkan di program studi S2 itu harus membaca itu apa namanya kajian yang intersemiotik ini ya, penerjemahan intersemiotik ini. Nah, ini mungkin hanya sekedar pengetahuan aja ya, nanti bisa dikembangkan. Nah, ini menurut Jacobson penerjemahan itu ya. Lalu bagaimana translation studies itu? Bagaimana kajian penerjemahan itu? Ya. Jadi studi penerjemahan ini merupakan disiplin yang baru lah ya, karena berkembang pada pertengahan abad 20, tahun 1950-an lah, kira-kira begitu. Bersamaan dengan berkembangnya disiplin ilmu lain, seperti kritik sastra itu ya, sastra banding itu kan, ada sastra sejarah itu banyak sekali tuh di dalam ilmu bahasa itu hal-hal kajian ilmu yang berkembang di pertengahan abad 20 lah kira-kira seperti itu. Nah, pada saat itu penerjemahan itu dianggap sebagai bagian dari linguistik terapan tuh. Makanya di dalam ilmu lughah itu, ilmu linguistik disebut dengan ilmu lughah an-nazari, ilmu lughah teori, ada ilmu lughah apa? Tatbiqi, ilmu lughah terapan, linguistik terapan. Nah, kalau ilmu lughah nazari itu seperti sintaksis, ilmu nahwu itu ya, dalam bahasa Arab, seperti morfologi, ilmu sorof itu ya, semantik itu kan, ya, fonologi dan seterusnya itu dianggap sebagai linguistik murni itu. Ya, ilmu aswad kalau di dalam bahasa Arab itu. Sementara yang disebut ilmu linguistik terapan, al-lughah at-tatbiqi itu seperti sosiolinguistik ya, antropolinguistik, psikolinguistik, termasuk penerjemahan. Nah, pada awal-awalnya itu penerjemahan dianggap sebagai bagian dari linguistik terapan. Tetapi pada konteks berikutnya, ilmu penerjemahan itu menjadi disiplin ilmu tersendiri. Ya, makanya di UIN itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, tarjamah itu menjadi prodi, ya, bukan bagian dari bahasa dan sastra Inggris, bukan bagian dari bahasa dan sastra Arab gitu ya. Meskipun di BSA dan BSI juga mengkaji translation apa penerjemahan itu. Nah, apa bedanya penerjemahan sebagai disiplin ilmu yang mandiri dengan penerjemahan sebagai linguistik terapan begitu kan? Nah, ini hanya di UIN Jakarta itu. Kalau di banyak kampus perguruan tinggi di Indonesia itu biasanya penerjemahan itu konsentrasi dari ilmu bahasa begitu ya. Jadi paradigma bahwa penerjemahan itu adalah terapan dari linguistik itu masih mengakar kuat tuh di masyarakat kita atau di para peneliti kita. Nah, padahal sejak abad pertengahan 20 itu terjemah itu sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Nah, cuman apa yang disebut dengan translation sebagai ilmu mandiri ini? Nih, saya akan jelaskan ya. Pertama, sebenarnya bukan saya, ini saya mau mengutip aja ini ya, mengutip James Holmes ya. Jadi dia pada akhir tahun 1972 itu memperkenalkan translation studies. Pada saat itu banyak tuh jurnal berjudul translation studies, tulisan-tulisan translation studies itu sebagai tanda bahwa ilmu penerjemahan itu mandiri dari ilmu linguistik. Jadi translation studies itu tidak hanya mengkaji teks itu sendiri, tetapi juga melihat dampak teks terjemahan dalam kehidupan budaya pengguna bahasa sasarannya, gitu ya. Nah, ini menurut Holmes. Ilmu penerjemahan itu di saat yang pertama ini disebut studi penerjemahan murni, ya, studi penerjemahan murni. Atau teman-teman kalau
lihat kajian di ini ya. Lah ini kok hilang di saya ini, mana ini? Sebentar ya. Masih kelihatan nggak? Masih, Pak. Masih, Coba, Pak. Pak. Kelihatan. ya. Tulisannya apa? Holmes bagi ilmu penerbang menjadi 2 bagian. Oke, siap. Oke. Nah, itu studi penerjemahan murni itu. Ya, studi penerjemahan murni itu biasanya disebut dengan ini, apa namanya, yang teman-teman kaji tuh. Nah, ini kalau kalau siapa namanya? Kalau Pak Zaki itu kan selalu menekankan ya, sekretaris prodi kita itu, teman-teman ini minimal melihat produk terjemahan gitu kan, atau fungsi penerjemahan atau proses penerjemahan gitu kan. Kalau kita melihat produk terjemahan itu biasanya kita kan mengkaji secara mereview, menganalisis gitu ya, melihat kualitas gitu kan, ya kualitas dari terjemahan gitu kan. Ya, berikut dengan ini kan apa namanya yang dirumuskan oleh Nababan itu kalau kalau membaca ya bagaimana mengukur. Nah, ada juga yang proses oriented misalnya dia melihat apa namanya prosesnya gitu kan. Ya, proses penerjemahannya juga ada yang fungsi. Nah, fungsi oriented tuh fungsinya itu sejauh mana ini berdampak pada orang lain gitu. Dan Holmes ini juga membagi studi penerjemahan terapan gitu ya, seperti translator training, bagaimana kita membuat metode pengajaran di dalam penerjemahan, atau translation aids, membuat penerjemahan ya kamus itu kan bagian tuh ya, bagian dari penerjemahan tuh, baik istilah kamus apa namanya istilah ragam kamus lah ya di dalam ilmu leksikografi itu. Lalu teknologi informasi ya, termasuk translation criticism ya, kritik terjemahan. Nah, ini Holmes ini membagi ilmu penerjemahan sebagai disiplin ilmu yang mandiri gitu. Meskipun tidak lepas dari ilmu bahasa tentunya ya. Nah, di sini ya saya ingin memberikan stimulus buat teman-teman. Lalu gimana itu translation studies itu? Nah, selama ini para pengkaji penerjemahan itu sibuk dengan kajian pada teks itu sendiri. Sama lah kayak kalian nulis skripsi itu kan mengkaji teks semua itu kan ya. Menulis skripsi apa itu ya. Jadi teori penerjemahan itu lebih berorientasi pada linguistik. Jadi dia cenderung monodisipliner aja gitu ya. Para pengkajinya itu asik meneliti tentang pendekatan ya, metode itu kan, misalnya metode apa yang disampaikan Newmark itu ya, metode semantik, metode komunikatif, wah itu sampai banyak itu di apa namanya kajian skripsi itu sampai pusing juga saya kadang menguji begini-begini aja gitu. Nah kemudian kualitas hasil terjemahan, nah ini mending nih ya kan, sudah ada ini yang mengkaji kualitas hasil terjemahan dengan teori-teori Nababan, Molina Albir, Nida itu ya. Tetapi teman-teman masih kurang nih menurut saya itu memperhatikan bagaimana teks terjemahan itu mampu mendorong terjadinya perubahan sosial dan kultural, bahkan keberagamaan pada kelompok budaya pengguna bahasa sasaran. Nah, maksudnya ini gimana nih Pak gitu ya? Nih saya lanjutkan ya. Pada umumnya, tema utama riset penerjemahan Indonesia itu berkisar tentang proses penerjemahan yang saya sebut itu ya. Produk penerjemahan, kualitas penerjemahan, kesalahan penerjemahan, itu banyak tuh ya. Misalnya ada penerjemahan apa namanya teks-teks klasik lalu direproduksi ulang gitu kan. Ya, kritik terjemah, pembelajaran terjemah. Nah, ini juga jarang ya. Atau penggunaan mesin penerjemah. Nah, ini saya tuh kalau di mata kuliah apa namanya penerjemahan dokumen administratif ya, AFIS kemarin ya, itu saya rangsang teman-teman menggunakan atau melihat bagaimana AI itu ya, AI kayak Copilot, kayak apa ChatGPT, apa Microsoft dan lain-lain itu banyak sekali itu sudah. Nah, hanya sekedar itu tuh yang saya lihat ya teman-teman di situ.
Nah, dalam perkembangannya, studi penerjemahan itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan linguistik semata, namun juga merambah pada disiplin lain. Dengan ungkapan lain, studi penerjemahan tidak lagi dipandang sebagai cabang terapan semata yang monodisiplin, yang saya bilang ini, teman-teman kan monodisiplin selama ini. Namun cenderung berkembang menjadi kajian multi dan bahkan interdisiplin, karena bisa ditinjau dengan meminjam berbagai disiplin ilmu lain. Nah, sebenarnya Fakhri Hussein, pelatih sepak bola. Nah, dengan demikian, penelitian di bidang penerjemahan tentu akan bersinggungan dengan berbagai aspek, baik dalam konteks internal disiplin ilmu penerjemahan itu sendiri, maupun dalam perspektif disiplin lain. Nah, ini saya mau ke seperti apa, Pak, translation studies integrasinya dengan disiplin ilmu lain tuh. Saya ingin mengawali dengan pertanyaan. Mengapa translation studies itu menjadi kajian penting? Satu, produk penerjemahan itu memberikan pengaruh penting pada perubahan sosial politik dan keberagamaan. Saya sering mencontohkan tuh. Tahun 2017 ya, sosial politik kita luar biasa berubah. Perpecahan karena politik, karena menerjemahkan kata aulia di dalam surat Al-Maidah 51. Gimana ayatnya, Hafiz? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul gimana? Kafiruna auliya min dunil mu'minin. Begitu ya. Ya. Jadi ada ayat, jangan kamu jadikan orang kafir itu sebagai pemimpin. Aulia dimaknai pemimpin. Nah, karena pemimpin, maka Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu terjadi penolakan besar-besaran. Di HI, di Monas itu orang sangat besar menolak Ahok karena dia dianggap sebagai non-muslim dan Islam melarang menjadikan pemimpin non-muslim sebagai aulia, pemimpin. Ya, itu terjemahan aulia itu pemimpin. Ya, itu aulia itu kan penerjemahannya tidak hanya pemimpin, bisa sahabat dekat, teman dekat, dan seterusnya. Coba lihat lagi di kamus-kamus ya. Para pengkaji tarjamah harus tahu tuh. Tetapi dampak yang ditimbulkan itu melahirkan perubahan sosial politik yang luar biasa. Bahkan keberagamaan. Saya juga sering memberikan contoh itu. Ayat Al-Quran tentang batas-batas wudhu, ya. Gimana ayatnya? Fausilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Nah, itu di kalangan ulama mazhab itu sudah terjadi perbedaan pendapat tuh. Apakah marofik itu sampai siku di sini gitu kan? Ataukah hanya sampai di sini? Kalau Imam Syafi'i tentu kita wudhu sampai sini nih siku kan? Tetapi kalau Imam Malik, nah hanya sini. Begitu juga dengan apa? Penerjemahan gimana? Perempuan itu ya. Batal wudhu itu loh. Kalau menyentuh perempuan itu ya. Nah, itu di kalangan ulama mazhab itu terjadi perbedaan pendapat tuh. Apakah menyentuh perempuan itu batal atau tidak gitu kan? Bagi sebagian pendapat mengatakan menyentuh perempuan yang bukan muhrim itu harus batal wudhunya gitu. Tetapi oleh yang lain itu misalkan Abu Hanifah misalnya itu tidak batal selama kita tidak memiliki syahwat terhadap lawan jenis itu gitu ya. Misalnya ketika tawaf di Mekah itu kan, wah itu kan niscaya itu menyentuh orang lain yang non muhrim itu. Apakah itu batal? Nah, kalau kita menggunakan Syafi'i di Masjidil Haram itu, wah bakal nggak bisa tawaf kita karena harus wudhu terus gitu ya. Nah, yang kedua, wacana keberislaman atau karakteristik Islam Indonesia itu tak lepas dari faktor buku-buku terjemahan tuh, ya. Misalnya buku-buku Ihya Ulumuddin itu berpengaruh
besar terhadap cara keberislaman kita sebagai masyarakat Muslim Indonesia. Bahkan peneliti kontemporer itu menyebut setelah Al-Quran dan hadis, Ihya Ulumuddin itu jadi sumber keberislaman ketiga gitu kan di dalam masyarakat Muslim, bahkan dunia, bukan hanya Nusantara begitu ya. Dan kita memahami Ihya Ulumuddin itu kan dari terjemahan gitu, bukan dari kita melihat teks langsung ya. Atau minimal diterjemahkan oleh kiai-kiai kita itu melalui metode sorogan gitu ya, atau kita mendengarkan terjemahan harfiahnya begitu kan, itu kan produk dari terjemahan. Nah, penelitian tentang itu apakah dilakukan? Nah, sejauh ini sangat jarang oleh mahasiswa penerjemah. Yang ketiga, karya-karya penerjemahan itu menjadi transmisi ilmu pengetahuan. Nah, transmisi ilmu pengetahuan itu apa ya? Jalur gitu ya. Jalur apa ya namanya? Transfer ilmu pengetahuan, nah gitu ya. Kalau saya transfer duit ke Syahid gitu kan melalui m-banking gitu kan. Nah, kalau transfer ilmu pengetahuan itu banyak melalui penerjemahan. Nah, sebagaimana PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia, Islam di Indonesia, itu banyak mengkaji pemikiran tokoh-tokoh Islam, dari mana lagi kalau bukan ilmu penerjemahan gitu ya. Nah, itu pentingnya. Nah, beberapa kajian translation studies dalam kaitannya dengan apa namanya integrasi ilmu. Nah, bisa banyak dilakukan. Misalnya penerjemahan sebagai transmisi ilmu pengetahuan. Nah, ini hasil tadi saya ulang ya yang saya sebut. Misalnya bagaimana Arab ya, peradaban Islam itu ya transfer pengetahuan dari Yunani, dari filsafat Yunani ya. Para tokoh-tokoh Islam itu banyak loh yang mengawali karirnya itu bukan sebagai disiplin ilmu tertentu, tetapi dia mengawali dari penerjemah. Ya. Banyak sekali tuh. Misalnya siapa? Kalau di sejarah peradaban Islam abad pertengahan itu. Misalkan katakanlah di kekhalifahan Abbasiyah ya, itu membuat yang disebut Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah itu kayak apa ya, di situ ada perpustakaan, di situ ada kajian, di situ ada universitas pembelajaran, di situ ada penerjemahan ya. Jadi yang paling terkenal itu disebut siapa? Hunain ibnu Ishaq dan anaknya Ishaq ibnu Hunain ya. Al-Kindi itu kita kenal sebagai filsuf. Tetapi Al-Kindi itu penerjemah terkemuka pemikiran Aristoteles. Kitabnya berjudul Al-Muallim Ats-Tsani, itu adalah penerjemahan dari pemikiran Aristoteles. Ya. Itu awalnya itu adalah seorang penerjemah tuh yang dilanjutkan oleh para intelektual Muslim yang menerjemahkan buku-buku ilmu-ilmu dari peradaban Yunani ketika itu, sampai akhirnya perkembangan peradaban Islam itu menemukan puncaknya karena melalui proses penerjemahan. Itu juga yang dilakukan oleh Eropa. Di Eropa, sebelum Eropa bangkit di abad-abad pencerahan ya, Menara Eiffel Prancis sebagai landscape atau tanda kebangkitan Barat itu juga melalui penerjemahan tuh ya. Buku-bukunya Ibnu Sina dari kedokteran diterjemahkan, buku-bukunya siapa namanya Ibnu Rushd, Averroes kan dikenalnya di Barat itu diterjemahkan, buku-bukunya siapa lagi apa namanya ahli matematika, ahli geografi Umar bin Hayyan ya. Lalu siapa lagi tentang apa lagi kimia ya, tentang dan banyak hal itu melalui penerjemahan ya.
kajian-kajian transmisi ilmu pengetahuan. Termasuk juga ya, termasuk juga penerjemahan-penerjemahan oleh para cendekiawan di Indonesia misalnya terhadap buku-buku di luar Arab ataupun yang Eropa gitu ya. Misalnya kayak siapa? Kayak Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Itu juga menerjemahkan buku-buku dari luar gitu ya. Nah, mereka itu adalah akademisi dalam disiplin keilmuan Islam yang juga menjadi penerjemah gitu ya. Jadi kajian tentang penerjemahan sebagai transmisi ilmu pengetahuan itu keren itu kalau dikaji. Terus misalnya lagi beberapa kajian translation studies dengan disiplin ilmu lain, misalnya bagaimana kita melihat metode motivasi penerjemahan buku-buku keislaman, ya kan? Apa motivasi apa namanya penerjemahan itu? Apakah hanya sekedar apa ya namanya ya motivasi ekonomi aja? Wah tentu bukan ya. Ada motivasi religius misalnya. Kita tahu misalkan ulama-ulama kita itu sering menulis di muqaddimah kitabnya bahwa penerjemahan ini murni karena religius, aspek religius, motivasi religius ya. Tidak ada motivasi ekonomi, politik dan lain-lain. Penerjemahan ini untuk agama. Nah, kira-kira begitu kan? Ada juga motivasi apa? Memberikan pendidikan misalnya ya. Memberikan pendidikan bagi masyarakat. Ada juga motivasi ekonomi, udah pasti tentu nih kalau penerbit itu, ya. Ini bagi penerbit tuh. Para penerbit-penerbit itu kan itu memiliki apa ya motivasi ekonomis tentunya, bukan hanya motivasi intelektual ataupun pengetahuan. Ada juga motivasi ideologis misalnya. Motivasi ideologis itu banyak misalnya penerjemahan-penerjemahan, misalnya ideologi salafi, ya. Teman-teman kalau melihat misalnya ideologi ekstremisme, ya, ideologi salafi misalnya itu banyak menerjemahkan karya-karya dari ulama-ulama yang berideologi salafi misalnya begitu ya. Jadi motivasi penerjemahan buku. Nah, ini bisa jadi disiplin ilmu yang bisa dikembangkan misalnya ya. Misalnya siapa? Dewi Widowati ini misalnya ya, dia meneliti tentang penerbit Al-Kautsar. Nah, sebenarnya Al-Kautsar ini tipologinya ini adalah penerbit yang menerjemahkan buku-buku apa ini secara ideologis. Nah, itu menjadi kajian disiplin yang bisa dikaitkan dengan disiplin lain ya, misalnya dengan disiplin apa? Sosiologisnya. Bisa dengan pengetahuan tentang gimana ini sosiologi agama di Indonesia di era penerbitan-penerbitan naskah-naskah itu misalnya. Ya. Atau misalnya di masa era Hizbut Tahrir sebelum dilarang. Nah, itu buku-buku tentang apa namanya itu selembaran-selembaran di masjid-masjid itu kan banyak gitu ya. Dari terjemahan kitab-kitab ideologi mereka gitu ya. Nah, itu bisa menjadi kajian dari terjemahan. Lalu kajian translation studies dengan interdisipliner, perangkat disiplin ilmu lain juga bisa. Misalkan bagaimana pendidikan pedagogikal translation di Indonesia, di pesantren. Ya, ini teman-teman yang apa namanya alumni pesantren ya, itu pasti kenal ya dengan metode apa sorogan, bandongan gitu kan. Gimana kiainya membacakan naskah kitab tertentu ya misalkan ya dengan apa dengan metode apa harfiah atau kata per kata itu ya yang apa namanya teman-teman mendengarkan apa namanya pembelajaran dari sang kiai begitu ya. Jadi bagaimana dia memaknai mubtada, memaknai khobar gitu kan.
memaknai fa'il gitu dengan utawi, ya kan, ingkang misalkan, nah dan lain-lain gitu ya, yang orang Jawa terutama itu, bahkan yang bukan Jawa juga banyak tuh ya yang menggunakan teknik penerjemahan semacam itu karena juga belajarnya di Jawa biasanya gitu. Saya di Banten tuh juga banyak tuh kajian-kajian tentang kitab-kitab yang diterjemahkan secara bahasa Jawa gitu ya. Saya nggak tahu di Kalimantan atau di Sulawesi teman-teman yang di sana ya. Itu bagus tuh bagaimana dampak dari pedagogical translation dalam pengajaran kitab-kitab klasik di pesantren. This meeting is by transcript. Ini kenapa nih? Aman ya? Ya, aman, Pak. Aman ya. Oke. Ini ada apa lagi? Maksudnya apa ya? Kok transcript ya? Nah, misalnya lagi beberapa kajian translation studies yang bisa dikembangkan. Penerjemahan sebagai linguistical gap di PTKIN. Nah, ini maksudnya apa? Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu sarjana-sarjananya dominan tidak memahami bahasa Arab tuh, ya. Sehingga penerjemahan itu menjadi solusi dari linguistical gap. Jadi linguistical gap itu ada problem linguistik yang nggak nyampe tuh, gitu kan? Kan kalau kita mau belajar Islam kan harus belajar ke sumber babon, gitu ya. Misalnya kita mau belajar tentang filsafat, ya kita membaca itu tahafut apa namanya itu karangannya Ibnu Rushd gitu ya. Kalau kita mau belajar tasawuf ya kita belajar tuh karangannya Ibnu Arabi, Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam ya. Kalau kita mau mengkaji fikih Syafi'i ya kita berarti belajar tuh teks-teks seperti kitab Al-Om ya. Kalau kita mau belajar filsafat, kedokteran itu kita baca itu kitabnya Ibnu Sina. Nah, tetapi ada linguistical gap tuh. Ada gap problem linguistik karena mahasiswa atau insan akademis di perguruan tinggi Islam itu tidak banyak yang memahami bahasa Arab gitu ya. Jadi penerjemahan ini menjadi solusi ya sebagai problem linguistical gap di perguruan tinggi Islam. Nah, itu kan kajian penerjemahan yang menarik tuh. Ya enggak? Lalu ini aja ya, apa namanya? Random aja ya ininya. Tema-tema kajian translation studies dengan disiplin ilmu lain itu. Misalnya juga yang suka manuskrip. Nah, ini kan ya. Bagaimana dulu naskah-naskah Melayu kuno itu dibawa oleh para kolonial ya, diterjemahkan ke Eropa ya. Kalau teman-teman tahu di Leiden University itu justru manuskrip terbanyak ya itu malah di Leiden University gitu ya. Bukan di UIN Jakarta gitu, bukan di UIN Bandung, di UIN Jogja itu. Itu miris sekali kita ya. Jadi justru mereka yang memelihara, menjaga, mengkaji manuskrip-manuskrip Melayu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, Van Brunesen itu pernah di dalam teorinya itu kan banyak tuh menulis bagaimana naskah-naskah Melayu diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropa di sana ya, terutama bahasa Inggris. Nah, kajian itu juga penting dan bagus ya di dalam disiplin ilmu penerjemahan. Lalu tema-tema berikutnya, penerjemahan dan industri penerbitan buku Islam. Itu juga bisa itu. Jadi kajian apa namanya? Penerjemahan translation studies ya. Misalnya bagaimana hasil apa misalnya mengkaji produk terjemahan yang kemudian menjadi buku-buku bestseller. Wah, itu ada berapa banyak tuh. Ya. Bukunya Karen Armstrong tuh tentang Muhammad ya, yang sekarang momen Maulid Nabi. Wah, itu betul-betul internasional bestseller tuh dari penerjemahannya tuh. Ya. Terus apa ya? Penerbitnya Pak Zaki aja deh gitu. Kemarin itu kan menerjemahkan apa Pak Zaki? Dia menjadi bestseller juga itu. Itu bisa dikaji itu ya. Atau Islamic Book Fair gitu ya. Islamic Book Fair itu penerbit-penerbit itu kan banyak di situ itu. Bagaimana kita mengkaji ya produk-produk dari terbitan-terbitan itu
menjadi suatu industri penerjemahan buku. Nah, itu ya. Al-Kautsar gitu. Terus penerbit apa lagi tuh yang bagus-bagus ya. Yang inilah yang besar-besar gitu ya. Mizan gitu ya. Ya, bahkan kecenderungannya misalnya Mizan itu pasti itu berbau-bau tasawuf gitu ya. Berbau-bau sufi gitu tuh banyak diterbitkan filsafat Islam gitu. Tetapi lain halnya misalnya dengan Al-Kautsar yang cenderung ke fikih gitu yang di apa yang diterbitkan atau diterjemahkan ya tentang kitab-kitab praktek-praktek dalam beragama gitu ya, bukan pemikiran. Nah, itu ada kecenderungan di situ yang perlu kita teliti gitu ya. Lalu misalnya naskah buku terjemahan yang lebih banyak bimbingan praktis gitu ya, bukan kajian akademis gitu. Biasanya kan yang bestseller itu di dalam industri penerbitan, buku-buku terjemahan itu kan biasanya yang bukan kajian akademis ya, tetapi yang ya kayak buku La Tahzan gitu kan, itu kan terjemahan itu yang bukan akademis gitu, yang menyentuh perasaan begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh juga bagus dikaji oleh mahasiswa tarjamah semestinya ya. Ya. Lalu apalagi misalnya penerjemahan dan kebangkitan intelektualisme Islam. Nah, ini yang saya sebutkan tadi nih, ya. Gak mungkin itu. Sejarah peradaban intelektualisme bangkit itu pasti diawali dari penerjemahan. Coba ya. Dari peradaban Yunani ke Islam atau Arab itu melalui penerjemahan. Dari Arab ke Eropa melalui penerjemahan. Masuknya Islam di Indonesia itu buku-buku penerjemahan itu, kitab-kitab diterjemahkan dengan beragam motivasinya. Ya. Ini yang saya sebut penerjemahan dalam sejarah kejayaan Islam, penerjemahan dalam sejarah peradaban barat ya, kitab-kitab terjemahan dan ritual keislaman ya, buku penerjemahan dan penyebaran ideologi ekstrim. Nah, ini banyak juga itu kan. Apalagi sekarang tuh. Misalkan siapa itu? Kalau tokoh Wahabi itu siapa ya? Bas gitu kan. Siapa itu? Ibnu Bas siapa itu? Oh, itu buku-bukunya banyak diterjemahkan tuh. Ya, di website-website ini banyak diterjemahkan motivasi ideologis ya misalnya. Atau MMI, Majelis Mujahidin Indonesia yang dulu pusatnya ada di Pamulang sini tuh. Itu menerjemahkan Al-Qur'an itu waduh, itu benar-benar lebih radikal gitu ya, menerjemahkan Al-Qur'an itu. Hal-hal yang sifatnya kekerasan itu lebih banyak diperjelas, ditegaskan di situ ya. Lalu pengaruh penerjemahan terhadap identitas keberislaman ya. Misalnya teman-teman apa itu bergabung dengan LDK misalnya di UIN Jakarta, itu biasanya membangun identitas tuh keberislaman. Ana gimana gitu, antum gimana gitu, atau syafakillah ya. Nah, itu biasanya itu ada aspek ideologis tuh, identitas keberislamannya tuh di dalam apa namanya ya, termasuk buku-buku yang dibaca gitu, buku-buku terjemahan yang dibaca gitu. Nah, ya bahkan di pamflet aja, wah ini kalau dulu tuh, tapi sekarang mungkin udah nggak relevan ya, dari lelah untuk lillah gitu ya, apa-apa itu apa namanya serba di islamisasi begitu. Belum lagi soal misalnya apa namanya dampak penerjemahan forenisasi terhadap NKRI gitu ya. Forenisasi itu kan terjemahan yang lebih berorientasi pada bahasa sumber gitu kan, atau mempertahankan ya. Atau kalau domestifikasi itu kan lebih ke bahasa sasaran gitu. Nah, misalnya dia mempertahankan misalnya kayak MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu kan jadi kosakata istilah itu mempertahankan Arab gitu. Majelis kan majelis, permusyawaratan ya musyawarah, rakyat ya ro'iyah gitu ya. Atau pengadilan agama itu kan dari adil gitu ya. Atau nama-nama kalian gitu. Nama-nama kalian di sini nih siapa sih? Kalau sekarang kan beda-beda. Syahid. Nah, syahid ini kan bagian dari apa namanya? Inspirasi bahasa sumber
Arab gitu kan ya. Muhammad Ilham, nah ini Albani, nah ini juga kan Ahmad Fakhri Husaini ya. Ya, kalau sudah kayak Amelia Pratiwi ini Indonesia nih udah ya. Anissa Khairul Amanah itu ya. Anissa Suci ya, Anissanya itu masih teks sumber gitu kan, Suci itu mungkin udah Indonesia ya. Deviana Az-Zahra, nah ini mungkin apakah dia siapa tokoh idolanya siapa mungkin begitu ya. Azizatur ya, Muhammad Fathul Bari, Farhana ini juga bagian nih. Bagaimana identitas keberislaman itu juga dipengaruhi tuh dari inspirasi-inspirasi teks sumber sebenarnya ya. Ya. Jadi kebangsaan kita semua ini nama-nama ya bahkan kosakata di Indonesia itu wah ini riset tersendiri tuh berapa ribu kosakata atau istilah itu yang diserap dari teks sumber bahasa Arab tuh ke Nusantara gitu ya. Itu jadi penerjemahan dan bagaimana dampaknya gitu itu kan menjadi translation studies yang pasti tidak mungkin kita meninggalkan disiplin ilmu lain dengan hanya mengandalkan ilmu linguistik aja kan begitu ya. Apakah misalnya di era itu ya atau di pondok pesantren lah gitu. Di pondok pesantren tuh dulu saya mondok pesantren tuh alannya itu pengumumannya tuh ya berbahasa Arab gitu meskipun bahasanya Indonesia tetapi tulisannya Arab gitu. Nah, kalau saya sekarang kayaknya udah jarang gitu. Itu kan ada konteks sosial kebudayaan masa itu yang harus kita lihat. Kenapa penerjemahan sampai gitu ya. Nah, itulah kira-kira ya maksud translation sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan juga bisa diintegrasikan dengan disiplin ilmu lain. Jadi teman-teman itu jangan pernah, aduh, memang pandangan masyarakat umum penerjemah itu ya nerjemahin Arab Indonesia gitu. Belum tahu bagaimana disiplin penerjemahan sebagai disiplin ilmu ya, di industri, di pendidikan, di berbagai hal itu sangat luas saya kira disiplin ilmu ini ya. Nah, saya nggak tahu apakah omongan saya ini bisa dipahami ya. Tapi ya saya kiralah penting untuk menstimulus teman-teman, terutama yang ingin melanjutkan studi nanti di strata lebih lanjut uh, untuk menekuni lebih dalam translation studies ini. Saya kira itu aja deh. Saya kembalikan ke moderator kalau mau tanya jawab ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Hafiz Al-Farizi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibni atas penyampaian dan penjelasannya. Mungkin kepada teman-teman semua, ada yang ingin bertanya bisa unmute langsung menyampaikan pertanyaannya. Rifda Mailira. Iya, saya izin bertanya kepada Bapak Ibni. Eh, kan di dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata serapan dari bahasa Arab ya. Nah, ketika dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu beberapa ada yang tidak memiliki padanan. Nah, pertanyaan saya itu, Pak, bagaimana cara menangani istilah-istilah teknis atau khusus yang nggak memiliki padanan secara langsung dalam bahasa Indonesia? Jadi, apakah lebih baik mempertahankan istilah aslinya atau mencari terjemahan yang lebih mudah dipahami, tapi beresiko menghilangkan nuansa aslinya gitu? Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Bisa langsung dijawab atau mau ditampung Langsung dulu, Pak? yang lain dulu deh. Ya, ditampung dulu ya, Pak. Ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman semua? Izin bertanya ke moderator. Silakan. Ya itu ada satu lagi tuh Surya Ananta juga nanti izin bertanya. Uh, izin bertanya ke Pak Hifni ya. Tadi kan sebenarnya terjemahan itu luas, termasuk diantaranya kan bersambung dengan berbagai ilmu lain gitu. Dan memang kalau lihat skripsi kita kan cuma paling
isinya penerjemahan komunikatif, penerjemahan semantik gitu, adaptasi. Nah, eh, gimana cara kita mengeksplor kaitannya terjemah dengan contohnya tadi itu mungkin pemikirannya atau mungkin tadi ada eh, latar belakang dia membuat terjemahan itu kira-kira eh, berarti dari segi apa kita bisa mengeksplor hal tersebut, Pak? Karena memang sangat jarang ya, karena sekarang kalau nggak penerjemahan komunikatif atau adaptasi, kalau nggak nanti analisis diksi. Nah, kalau memang kita pengen mencoba em, mencari judul lain, contohnya tadi pengen tahu latar belakang atau pengen tahu motif penerjemahan itu tuh kira-kira dari segi apa cara kita bisa mengeksplor hal tersebut. Nah, itu Pak. Sudah ada 2 penanya. Mungkin satu lagi biar jadi 3 pertanyaan. Ada lagi tadi siapa? Dia silakan. Izin bertanya Pak Hifni, tadi kan Bapak mention kalau misalkan produk penerjemahan itu memberikan pengaruh penting pada perubahan sosial politik dan keberagaman. Nah, apakah dengan hal tadi itu berarti kita tuh tidak bisa mengandalkan AI karena kan zaman sekarang kan serba AI, Pak. Jadi tidak bisa semata-mata kita melepaskan penerjemahan itu ke AI gitu, Pak. Apakah karena kan produknya itu kan memberikan pengaruh penting pada perubahan sosial politik dan keberagaman. Berarti kita tidak bisa lepas tangan gitu dari penerjemahan kepada AI gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi ada Rifda, yang kedua Syahid, yang ketiga ada Surya. Mungkin kami serahkan kepada Pak Hifni untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Oke, ini pertanyaannya nih bagus-bagus. Ya, saya dimulai dari Rifda ya. Pertanyaan Rifda itu bisa berapa bisa 3 SKS tuh kayaknya ya. Itu kan ilmu terminologi itu. Ya, jadi memang secara kepentingan nasional, secara kepentingan bahasa, ya, bahasa apapun itu memiliki kepentingan untuk tidak menyerap bahasa lain. Nah, itu kalau di dalam ilmu linguistik disebut dengan politik bahasa itu. Ya, misalnya apa? Sekarang kan kita kan mau beli minuman, makanan aja itu. Kalau kalian ke cafe shop itu ya. Nah, ke cafe shop aja saya bilang cafe shop gitu, padahal toko kopi gitu kan. Orange juice gitu ya. Atau apa lagi? Kalau nasi goreng itu apa? Nasi goreng itu. Ya, apa? Fried rice gitu atau apa? Coba kalian lihat menu-menu itu ya. Itu kan banyak Inggris semua begitu kan. Di Indomaret itu juga sama itu kayak apa namanya? Eh, apa ya? Exit atau apalah gitu ya. Di mana-mana itu. Nah, kepentingan secara bahasa itu kita harus punya apa namanya? Padanan kata yang ada gitu ya. Harus ada padanan kata, itu kepentingan kita sebagai suatu bangsa. Tetapi realitasnya gempuran istilah baru itu terlalu deras sehingga istilah yang kita punya itu bukan hanya tidak ada, tetapi butuh proses yang lama untuk mencari padanan yang setara gitu ya, dan atau menciptakan istilah baru yang memang sepadan gitu. Makanya begitu ada istilah-istilah baru,
itu tugas berat bagi badan bahasa itu. Kalau di Timur Tengah itu kan badan bahasa juga banyak ya, di Maroko misalnya itu ya, atau yang banyak itu di ini ya, di Kuwait itu kan, kalau nggak salah itu pusat badan bahasa di Arab itu, terus di mana, di Yordan itu. Jadi dia memang punya kepentingan. Kalau di Arab, kalau di bahasa Arab itu kan caranya yang pertama dicari dulu nih padanannya itu misalnya ya. Kalau padanannya ada misalnya, itu masih melalui proses derivasinya. Derivasi itu adalah apa? Wazan-wazan begitu ya. Misalkan apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu misal. Fa'alat, fa'alata, fa'alla. Makanya kan kalau di kajian terminologi itu dicari tuh wazan yang pas tuh apa. Misalnya wazan fa'alah itu biasanya merujuk pada apa gitu. Merujuk pada profesi gitu. Kalau wazan fa'ilun misalnya itu fa'ilun itu biasanya profesi. Kalau wazannya apa gitu dia biasanya nama-nama penyakit. Nah, itu ada tuh yang dirumuskan oleh badan bahasanya di Arab begitu ya. Termasuk kita di Indonesia itu ya. Download itu kita sebelum ada kata unduh itu kita menggunakan kata download itu kan, unggah itu, upload itu kan unggah itu sekarang itu proses pemadanannya tuh nggak gampang gitu ya. Jadi memang yang paling sibuk itu pasti badan bahasa, karena dia yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara menjaga bahasa kita dari kepunahan atau penjajahan dalam tanda kutip bahasa lain gitu, yang disebut dengan ilmu politik bahasa tuh. Nanti teman-teman bisa dikaji tuh ilmu politik bahasa itu ya. Nah, kan ada proses apa tuh penerjemahan gitu ya, ada proses penyerapan. Nah, biasanya itu penyerapan tuh. Makanya kalau di koran-koran itu kan terbit tiap hari gitu ya. Kalau dia ada istilah baru ya dari koran itu, dari istilah itu, koran kan nggak mungkin tuh memadankan istilah dengan apa, maka dia biasanya menyerap tuh. Jadi proses penyerapan tuh biasanya dilakukan oleh koran. Koran harian itu dituntut adaptasi tiap hari, ada istilah baru. Misalnya sekarang aja istilah barunya apa? Teknologi misalnya, banyak banget tuh istilahnya ya. Apa itu namanya itu? Eh, misalnya kita buka chat GPT, bikin kata kunci itu apa namanya? Prom, Pak. Prom, Nah, Pak. prom. Apa prom coba? Padanannya apa? Ada nggak? Belum ada itu. Itu pusat bahasa itu kan. Sebenarnya tuh kan, makanya itu kita sebagai penerjemah, sebagai linguis, sebagai orang yang bergelut di dunia bahasa itu juga punya tanggung jawab itu sebenarnya. Ya, belum ada ya. Jadi mereka akan menggunakan itu. Jadi prosesnya itu. Makanya memang saya selalu bilang itu perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, bahasa apapun yang apa bisa mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka dia akan menjadi bahasa internasional. Makanya bahasa Inggris itu sekarang menjadi bahasa nomor wahid itu karena memang dari barat itu kan peradaban sekarang gitu. Baik teknologi, baik ilmu pengetahuan itu ya. Jadi memang dilema gitu ya. Harus apa namanya dilihat sejauh mana keluasan dari suatu bahasa bisa beradaptasi dengan perkembangan keilmuan dan teknologi. Nah, ini kalau saya lanjutkan bisa 3 SKS Anorifda ya. Jadi mungkin kira-kira seperti itulah gitu. Kalau ada istilah baru muncul. Terus pertanyaan Syahid ya, gimana nih caranya mengeksplor nih supaya lebih ini. Nah, ini caranya tuh kita memang harus banyak baca ya. Nah, itu cerminan gitu. Sebenarnya apa yang saya sampaikan, disiplin ilmu penerjemah dengan integrasi ilmu lain itu ya lebih cocoknya di S2 sebenarnya ya. Kalau S1 ya cukup menguasai ilmu penerjemahan atau minimal ilmu penerjemahan sebagai disiplin ilmu yang mandiri gitu. Nggak terikat ke linguistik lagi gitu ya. Ya gitu. Meskipun dia objek kajiannya juga linguistik pasti nggak bisa lepas gitu. Tapi yang saya sebutkan misalkan teori-teori Holmes itu ya tentang apa penerjemahan murni, penerjemahan terapan itu harus dikuasai sebenarnya kayak gitu.
bagi mahasiswa. Nah, hemat saya begitu. Tetapi kalau teman-teman ada yang sampai ke tahap itu, wah itu yang saya selalu senang tuh. Kemarin itu ada itu mahasiswa ujian skripsi ya, saya lupa namanya ya. Dia melihat apa sih namanya itu? Tuh kok saya lupa istilahnya ya. Aduh, saya lupa nih istilahnya. Jadi dia melihat kajian, aduh kok lupa saya itu, terhadap ayat-ayat jihad gitu ya. Jadi dia neliti tentang ayat-ayat jihad dan melihat, wah itu keren pokoknya. Saya lupa ya, mohon maaf nih. Nanti saya lihat lagi deh. Melihat ayat-ayat jihad itu dalam kaitannya dengan penerjemahan tuh. Oh, itu menarik tuh. Misal dia membandingkan tafsir Quraisy Shihab ya dengan tafsir Jalalain tuh. Wah, ini mahasiswa penerjemah loh bisa melihat perspektif ilmu tafsir di situ. Dia melihat tuh hasil tafsiran-tafsiran Quraisy Shihab dan ini bentuk. Jadi perangkatnya tetap ilmu linguistik dia pakai gitu ya. Produknya produk terjemahan, tetapi perspektif pendekatannya itu tafsir gitu. Itu bagus banget itu. Kalau mahasiswa terjemah bisa sampai ke arah situ gitu ya. Apalagi tadi yang saya sampaikan bisa melihat bagaimana produk terjemahan ini mengubah apa namanya apa itu perubahan sosial politik. Misalnya melihat karya-karya Hamka. Karya Hamka itu kan dianggap sebagai karya plagiat tuh. Tenggelamnya kapal Van der Wijk tuh. Nah, coba kalian itu melihat dari sudut pandang metode apa? Metode penerjemahan bebas misalnya ya, atau saduran nih. Apakah dia memenuhi itu metode saduran? Apakah dia itu plagiat atau dia saduran? Kalau kita lihat misalkan Julie and Romiet ya, Laila Majnun gitu ya, Julie and Romiet gitu. Kalau di Indonesia itu siapa? Ada nggak kisah-kisah cinta gitu? Banyak itu kan. Jadi artinya gini, yang ingin saya katakan ada produk dari suatu karya, kemudian dia mengalami perbedaan bahasa, perbedaan tema gitu ya, dan lain-lainnya, tetapi maknanya itu sama gitu. Itu banyak gitu. Coba disiplin penerjemahan bisa ke arah situ gitu. Ya. Jadi caranya sekali lagi caranya memang kita harus banyak membaca gitu ya. Semakin banyak perspektif yang kita dapat itu dengan membaca misalnya artikel-artikel translation studies mutakhir gitu, itu bisa itu memancing kreativitas kita untuk mengeksplor tema-tema yang relevan terhadap penerjemahan. Nah, memang lebih relevannya ya syahid itu menurut saya memang di S2 begitu sih. Jadi ini materi S2 sebenarnya ya. Tetapi minimal teman-teman tarjamah ya, benar tadi yang disampaikan Syahid itu ya. Jangan hanya melihat skripsi terdahulu gitu. Harus bisa mendobrak tuh. Konsultasi dengan dosen pembimbingnya bagaimana kemudian disiplin penerjemahan itu lebih berkembang begitu ya. Nah, itu mungkin. Pertanyaan terakhir nih dari Surya ya. Produk penerjemahan memiliki dampak yang besar terhadap ya betul ya sosial politik, keberagamaan. Apakah nggak bisa kita mengandalkan AI dalam penerjemahannya? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Saya selalu bilang tuh ke teman-teman, terutama di mahasiswa prodi tarjamah ya. Saya tuh nggak pernah ngelarang AI gitu. Justru saya menganjurkan gunakan AI gitu ya. Tapi kita harus tahu batas etikanya gitu. Nah, etikanya dari mana, Pak? Kalian sendiri yang tahu gitu. Coba bikin makalah. Terus AI, tolong buatkan saya makalah tentang. Nah, itu kan berarti nggak benar kalau begitu kan. Ya, saya misalkan begini. Saya bimbingan skripsi itu, teman-teman menulis satu paragraf awal itu. Wah, itu nggak bisa dipahami itu. Pikiranmu nih apa sih sebenarnya? Gini aja deh, kamu tulis pikiranmu, terus kamu taruh di Copilot atau ChatGPT apa kayak, tolong perbaiki kalimat saya ini dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, saya selalu mengatakan gitu. Nah, gunakan kayak gitu itu. Sama kayak penerjemahan tuh. Ya, penerjemahan misalnya. Mau menerjemahkan apa? Gak apa-apa, gunakan AI. Tapi kan gak mungkin tuh. Kemarin itu di kelas saya itu juga banyak tuh. Bahkan misalnya ada teks ya. Di dalam teks itu misalnya ada kata kata siapa ya? Misalkan ya, Siti atau apa? Misalnya di sini apa ya? Eh, Anissa Fitratur Rizkia gitu. Jadi dia itu nama orang itu diterjemahkan juga sama AI itu. Seorang perempuan yang ini apa maksudnya itu gitu ya. Jadi AI itu benar-benar nggak paham konteks tuh. Banyak tuh. Belum lagi kita melihat teks hukum, teks apa namanya? Teks pendidikan misalnya ya kayak RPS, teks perjalanan dinas gitu ya. Bahkan ada yang menerjemahkan apa itu salah satu kota di Timur Tengah itu ya diterjemahkan gitu. Wah itu kan nggak bisa ya. Nah, gunakan AI itu bukan untuk menggampangkan kita, membuat kita apa namanya ya lalai, malas dan lain-lain, tetapi alat bantu gitu ya, seperti pisau lah gitu. AI itu alat bantu aja gitu ya dalam menerjemahkan itu. Lalu dalam industri ya, Surya ya, AI apa penerjemahan itu saya ngobrol dengan siapa namanya itu pengurus himpunan penerjemah Indonesia, ternyata nggak berpengaruh apa-apa itu. Sebagian orang kan melihat penerjemah ini akan punah dengan adanya AI. Ternyata saya tanya HPI, para orang-orang yang industri diterjemah, nggak berpengaruh apa-apa, malah lebih besar gitu. Kerjaan mereka itu secara industri. Karena apa? Karena instansi, lembaga, pendidikan itu butuh yang disebut dengan legalitas gitu ya. Kalau Anda menerjemahkan misalnya, menerjemahkan teks diplomasi misalnya, terus pakai AI, terus mau diterjemah, mau dibaca oleh kedutaan Yordan, wah nggak mungkin tuh. Di situ harus ada labeling, harus ada legal, legal dari penerjemah itu harus melalui proses penerjemahan yang formal gitu. Nggak mungkin bisa AI itu menggantikan penerjemah. Kalau AI menggantikan penerjemah di YouTube gitu, mungkin iya gitu ya. Misalnya kita mau lihat film, wah tinggal cari terjemahan. Iya, betul, itu sangat membantu. Tetapi penerjemahan sebagai ilmu dan industri itu enggak. Kalau penerjemah hanya membantu kita ini untuk memahami, sekedar memahami gitu ya, nonton film, nonton nonton apa lagi, menerjemahkan apa kayak gitu, teks apa itu oke gitu sebagai pemahaman. Misalnya kayak kita di Twitter atau kita di Facebook itu kan ada tombol terjemahkan begitu ya. Nah, itu kan membantu banget tuh. Nah, itu membantu. Oke, itu membantu. Tetapi terjemahan untuk melihat secara keilmuan, disiplin ilmu, dan juga terjemahan sebagai legal formal di dalam industri, bisnis, dan lain-lain, nggak bisa ya itu dilakukan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Memang kita nggak bisa ngontrol gitu ya. Ngontrol apakah kalian menggunakan AI dalam makalahnya gitu ya. Meskipun ada alat ininya, pendeteksinya. Ya, tapi kembali ke diri kita akhirnya itu gitu ya. Udah AI itu sebagai apa namanya? AI itu sebagai alat bantu aja gitu, bukan bukan alat yang dapat menghancurkan sisi kemanusiaan kita. Itu mungkin ya yang bisa saya tanggapi. Saya kembalikan lagi ke Hafiz. Baik, terima kasih kepada para penanya dan Pak Ifni yang telah merespon pertanyaan-pertanyaan dari 3 orang tadi. Mungkin karena sudah malam, sudah sampai batas waktu yang ditentukan yang telah kami sepakati. Kesimpulan dari pertemuan pada malam hari ini,
yang bertemakan integrasi ilmu penerjemahan dengan disiplin ilmu lain. Terjemahan tidak hanya berkaitan dengan bahasa, tapi bisa ditergasikan dengan ilmu lain sehingga membuat ilmu ini semakin berkembang. Beberapa kajian dari Translation Studies ini bisa mencakup penerjemahan dan kebangkitan intelektual, penerjemahan dalam sejarah kebudayaan peradaban Islam, motivasi terjemahan, dan identitas keberagaman. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Ifni S.Hum MA yang telah meluangkan waktunya berdiskusi bersama dengan kami semua di kelas penerjemah ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ifni. Mungkin pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari semua yang telah disampaikan oleh beliau dan menerapkannya dalam pembelajaran kita selama di perkuliahan dan di luar perkuliahan. Terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak Ifni. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Amin. Alhamdulillah minkum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama ya. Pamit ya. Masih ada acara setelah ini. Sampai berapa Terima kasih, seri ini? Pak. Sudah selesai nanti lagi, Pak. 6 seri. Apa? Ada 6 seri. Dan 6 seri, Pak. Nah, ini saya terakhir. Yang kedua, Pak, ini. Yang kedua. Tapi kan besok makanya lagi selanjutnya. Iya kan 6 kan? Ya. Oh, masih lama itu kan. Ayo, udah makasih ya. Kita pamit. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.